Sebelumnya teman-teman dimohon untuk on cam dahulu ya. Yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Fatmawati Sukesti, SE, MSI. Yang kami hormati Gubernur Fakultas Ekonomi Agama Mewakili. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang serta jajarannya. Yang kami banggakan teman-teman mahasiswa dan segenap panitia yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kunjungan Otoritas Jasa Keuangan yang diadakan pada hari ini Sabtu 22 April 2021. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, yang keempat, laporan ketua panitia, yang kelima, sambutan, yang keenam, doa, dan yang ketujuh, penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Asfahimatul Mulia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun salahum hadanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir faqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Lalu acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Saudari Intan Permatasari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Fatmawati Sukesti, yang saya hormati Gubernur atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Himpunan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, dan tak lupa teman-teman beserta hadirin yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan kunjungan otoritas jasa keuangan yang bertemakan OJK di masa peran OJK di masa pandemi. Semoga pada pagi hari ini kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, kepada Saudari Atta Lamadini Yaswari, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Fatmawati Sukesti, yang terhormat Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mas Mbak Tani atau yang mewakili, yang terhormat teman-teman Himasi serta peserta OJK yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas apresiasi panitia maupun peserta yang telah mengikuti acara OJK ini dengan keadaan baik. Semoga dengan diadakannya secara online tidak mengurangi antusias kalian untuk mencari ilmu dalam pelatihan OJK ini. Dan semoga dengan pelatihan otoritas jasa keuangan ini bisa menciptakan ilmu-ilmu yang baru, bisa menciptakan pengalaman-pengalaman yang nggak pernah kita lewatkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang kepada Saudari Tania Aryani Yudimurah, dipersilakan, atau yang mewakili. Cek, suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Fatmawati Sukesti selaku Kaprodi S1 Akuntansi Unimus, yang saya hormati Atala selaku Ketua Himaksi periode ini beserta jajarannya, dan yang saya banggakan teman-teman peserta kunjungan OJK pada kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga kita dapat berkumpul dalam pembukaan kunjungan OJK Himaksi kali ini dengan keadaan jadwal afiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Jadi pada kali ini Himaksi mengadakan program kerja yang memang rutin diadakan di tiap tahunnya, yaitu kunjungan dan salah satunya kunjungan Otoritas Jasa Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kunjungan-kunjungan yang diadakan oleh himpunan khususnya Himaksi itu sangat penting. Jadi nantinya teman-teman mahasiswa yang menjadi peserta dalam kunjungan-kunjungan lembaga mengetahui lembaga itu seperti apa, dan khususnya pada kali ini kunjungan di OJK. Jadi mungkin nanti mengetahui tentang OJK itu seperti apa, perannya seperti apa, fungsinya seperti apa, wewenangnya seperti apa. Jadi teman-teman peserta akan lebih tahu mendalam dan mungkin nantinya bisa bertanya waktu sesi tanya jawab. Dan biasanya kunjungan diadakan secara langsung di kantor-kantor yang berkaitan, tapi karena pandemi jadi mengharuskan kita lagi dan lagi mengadakan program kerja secara daring. Tapi semoga walaupun diadakannya secara daring tidak mengurangi rasa semangat teman-teman untuk mengetahui atau memahami apa yang kita dapatkan selama acara berlangsung, dan tidak mengurangi rasa antusiasme teman-teman peserta. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi. Ketua Program Studi Akuntansi Bu Fatmawati Sukesti SEMSI, sekaligus berkenan membuka acara. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat hari ini sehingga bisa berjumpa kembali dan bersama-sama menimba ilmu dan belajar bersama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Ibu Bika Saraswati, Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, adik-adik pengurus Himaksi Unimus, Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi, dan adik-adik mahasiswa akuntansi yang saya sayangi, singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah lembaga yang independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, dan untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Dan hari ini kita akan mengenal lebih jauh ya bagaimana peran OJK selama masa pandemi, terutama dalam menjaga perekonomian di Indonesia sesuai dengan tema kita pada hari ini. Tema ini cocok dan pas bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa menambah wawasan pengetahuan. Terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada Ibu Bika Saraswati yang berkenan telah menyediakan waktu untuk bisa menambah pengetahuan mahasiswa kami, dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kunjungan OJK ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rifki Musafa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, bagi yang selainnya silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami memohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kunjungan otoritas jasa keuangan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati
hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Dipersilakan untuk acara berikutnya. Kalau mau, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, habis ini kan langsung ya dari pemateri OJK. Sebelumnya nanti link absen diberikan di awal dan di akhir. Jadi harapannya peserta bisa mengikuti acaranya sampai dari awal sampai akhir ya. Terus jangan lupa untuk peserta jangan lupa untuk on cam. Terus kalau misal yang tidak ada terkendala sinyal bisa memakai background Zoom yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke. Dah, itu mungkin itu saja. Ini langsung saya serahkan kepada moderator. Silakan Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Permatasari mewakili sebagai moderator. Di sini dalam kegiatan kunjungan Otoritas Jasa Keuangan yang bertemakan tentang peran OJK di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Bika Saraswati selaku perwakilan dari OJK sebagai bagian subinformasi dan dokumentasi. Kepada Ibu Bika Saraswati, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Fatma Sari Sukesti, Kepala Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian rekan-rekan panitia ada Ketua Hima Aksi Mbak Atala, kemudian ada Ketua Panitia Mbak Intan dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, adik-adik ya. Kami manggilnya adik-adik. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini kita bisa gabung alhamdulillah untuk acara kunjungan OJK ya. Sebetulnya kalau tidak saat pandemi mungkin nanti adik-adik dan teman-teman bisa main ke kantor, tapi karena memang kondisi pandemi kita virtual dulu gitu ya. Untuk sebelum memulai acara mungkin agak biar nggak terlalu serius, kita lihat video dulu aja ya. Sebentar.
Oke, mohon maaf suaranya nggak terdengar ya? Belum, Kak. Oh, oke. Bentar ya. Oh, lagi pada membahas OJK ya. Begini, ibu-ibu Udah dan belum ya? bapak. Udah, Kak. Setelah itu, OJK juga bertugas perlindungan dan edukasi bagi Oke, mohon maaf ya ada beberapa kendala suara dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala ya terkait dengan pemutaran video. Nanti mungkin kita lebih jelasnya kita bisa sambil diskusi ya dengan pemaparan materi gitu. Sifatnya interaktif aja, terus santai aja ya ini teman-teman. Tapi suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah, Kak. Oke. Terima kasih.
Nah, kita masuk nanti hari ini kita mungkin akan ngobrolin 3 hal ini temanya terkait perkenalan, kemudian stimulus yang OJK berikan saat pandemi, kemudian nanti realisasi dari stimulus pandemi itu gitu ya. Nah, kita mulai dulu ke perkenalan. Nanti kalau ada pertanyaan nggak apa-apa langsung dipotong ya. Nah, ini kita mulai dulu dari latar belakang terbentuknya OJK. Jadi kalau dari sejarahnya, kondisi sektor jasa keuangan sekarang itu memang sudah sangat complicated ya, istilahnya itu ada yang namanya konglomerasi bisnis. Konglomerasi bisnis itu kalau teman-teman lihat, misalkan contohnya ya, contoh gampang misalkan Bank Mandiri, dia punya asuransi, dia punya ada beberapa lembaga keuangan lainnya gitu. Kayak BCA juga banyak, BCA punya leasing atau perusahaan pembiayaan, dia punya asuransi, terus dia punya anak perusahaan lainnya gitu. Jadi memang konglomerasi bisnisnya, apalagi di sektor jasa keuangan itu lumayan banyak. Nah, terus perkembangan zaman juga itu udah banyak inovasi produk keuangan. Contohnya misalkan bank insurance. Bank insurance itu adalah produk antara bank dan asuransi gitu ya. Nah, itu izinnya kalau dulu itu izin ke Bank Indonesia juga, dia izin juga ke Bapepam juga gitu. Jadi kondisi inilah yang di sektor jasa keuangan dan inovasi produk keuangan yang udah mulai semakin beragam gitu ya. Nah, kemudian ada lagi permasalahan terkait dengan moral hazard. Moral hazard itu contohnya kejadian fraud, kemudian adanya internal kontrol yang lemah gitu. Itu menjadi isu yang memang sudah dari lama ya, adanya moral hazard di sektor jasa keuangan. Jadi kalau teman-teman lihat di beberapa berita itu banyak tuh kasus terkait dengan misalkan permasalahan ATM, kemudian masalah pencurian dari orang internal maupun dari beberapa pihak eksternal juga gitu ya. Nah, kemudian ada lagi permasalahan terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, ini perlindungan konsumen itu kalau dulu belum ada perlindungan konsumen terkait khusus gitu ya, khusus terhadap konsumen sektor jasa keuangan. Nah, sektor jasa keuangan itu apa sih? Sebelum kita lebih lanjut, sektor jasa keuangan itu macam-macam. Jadi ada perbankan, ada kalau di OJK kita mengenalnya ada bank, ada pasar modal, ada IKNB. IKNB itu industri keuangan non-bank. Nah, kalau yang non-bank itu ada mulai dari tadi leasing. Leasing itu kita nyebutnya perusahaan pembiayaan. Terus ada lagi namanya modal ventura, ada lagi namanya asuransi, ada pegadaian gitu. Nah, itu perlindungan konsumen itu belum rata untuk di sektor-sektor tertentu. Nah, terus ada lagi koordinasi antar sektor. Nah, kalau koordinasi antar sektor ini kalau dulu pengawasan perbankan itu di Bank Indonesia. Kalau pengawasan pasar modal dan IKNB itu di Bapepam LK di bawah Kementerian Keuangan gitu. Jadi memang tidak menjadi satu. Nah, ini menjadi isu koordinasi gitu. Nah, kemudian yang ketiga latar belakangnya memang dari dulu dari sebelum BI itu memang ada mandat Undang-Undang Bank Indonesia untuk membentuk OJK gitu ya. Nah, kalau di bawahnya ini ada gambaran lebih jelas. Jadi kalau dari dulu yang tadi saya sebutkan, perbankan itu diawasi oleh Bank Indonesia gitu ya, sebagai pengawasnya maupun regulator. Pengawasnya itu apa sih? Pengawasnya itu jadi dia mulai menerima laporan rutin terkait dengan bank yang diawasi, juga melakukan pemeriksaan terhadap banknya gitu. Nah, ini dulu di Bank Indonesia untuk semua sektor perbankan. Nah, kalau yang tadi yang terkait pasar modal tuh mulai dari bursa efek, transaksi bursanya, kemudian manajer investasi atau semua pelaku di pasar modal itu diawasinya sama Bapepam LK di Kementerian Keuangan. Nah, sekarang pengawasan dan regulasinya itu menjadi satu di OJK. Jadi tadi OJK itu 3 ya, dia melakukan pengawasan, pengaturan, terintegrasi ke LPJK. LPJK itu tadi yang perbankan, kemudian pasar modal dan IKNB. Gitu. Kita next slide dulu ya.
Nah, ini hanya sedikit transisi dari OJK. Jadi OJK itu penggabungan dari tadi yang Bapak Pam LK dan juga pengawasan BI itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang OJK itu tahun 2011 gitu. Nah, di 2011 ini teman-teman dari pengawasan pasar modal dan juga IKNB itu dia bergabung di 2012. Dia mulai aktif udah menjadi atas nama OJK gitu ya. Nah, sedangkan dari teman-teman dari Bank Indonesia itu dia bergabung di 2013. Nah, dari sini kita sudah mulai menjalankan fungsi dari ketiga sektor itu ya, dari IKNB pasar modal dan dari perbankan. Kemudian, next slide dulu. Nah, ini hanya secara undang-undang ini adalah tugas, tujuan dan fungsi OJK. Jadi kalau secara undang-undang, amanat undang-undang, tujuan OJK itu agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, yang 3 hal tadi, itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, kemudian dia mewujudkan sistem keuangan yang dia tumbuhnya itu berkelanjutan dan stabil gitu. Jadi bukan tumbuh yang growth-nya tiba-tiba tinggi, kemudian nanti berisiko gitu. Nah ini kita salah satu yang tujuannya adalah biar tumbuhnya berkelanjutan dan juga stabil. Kemudian salah satu yang jadi titik dari OJK dibentuk itu adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri itu tadi menyelenggarakan sistem pengaturannya dan pengawasannya yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan. Ya. Halo, udah ada pertanyaan? Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini tadi ya masih berhubungan dari slide-slide sebelumnya. Jadi untuk yang pertama itu tadi mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Nah di sini ada sedikit gambar-gambarnya terkait bank, bursa efek itu pasar modal, kemudian dana pensiun, asuransi, multifinance. Ini salah satu contoh dari IKNB kita nyebutnya, industri keuangan non bank. Nah kemudian melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, ini lebih jelasnya lagi terkait dengan sektor-sektor apa saja sih di perbankan, kemudian IKNB dan pasar modal. Nah, kalau di perbankan kita mengenal namanya bank umum konvensional. Bank umum konvensional itu apa sih? Itu bank umum non syariah yang pada umumnya. Kalau teman-teman lihat BCA, Mandiri, Bank Jateng, ya itu bank umum konvensional namanya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat Bank Muamalat, sekarang namanya yang lagi habis merger itu Bank Syariah Indonesia ya. Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Syariah Indonesia itu kan gabungan dari Bank BUMN. Jadi ada BNI Syariah dulunya, BNI Syariah, BRI Syariah. Nah, itu namanya Bank Umum Syariah. Tapi yang non syariah kita menyebutnya Bank Umum konvensional gitu ya. Bisa membedakan ya teman-teman. Nah, kemudian perbankan juga itu ada namanya Bank Perkreditan Rakyat. Namanya BPR konvensional. BPR konvensional itu yang non syariah. BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, itu yang BBR syariah. Jadi kalau nanti jalan-jalan di Semarang itu banyak nih, misalkan ada BPR Gunung Rizky gitu ya. Kalau di dekat situ, kalau di Semarang ada misalkan ada BPR Rudo gitu. Nah, ini ada namanya Bank Perkreditan Rakyat, itu masuk ke dalam yang kita awasi di OJK. Kemudian BPRS itu ada misalkan BPRS Asabahana. Nah itu nanti kalau di jalan, nah itu juga termasuk dengan perbankan yang diawasi dan diatur oleh OJK. Nah, kemudian kalau industri keuangan non-bank, itu tadi ada perasuransian. Ini ya semua jenis asuransi dia masuk ke dalam pengaturan dan pengawasannya OJK. Kalau di Semarang yang kantornya di Jalan Kiai Saleh, itu proses kami hanya mengawasi untuk yang kantor pusatnya di Jawa Tengah. Yang di Jawa Tengah itu dia hanya ada satu bank umum ya, yaitu Bank Jateng, BPD Jateng, dan BPR dan BPRS yang ada di Jawa Tengah. Itu cukup banyak lah BPR dan BPRS yang ada di Jawa Tengah. Tapi kalau misalkan asuransi, kemudian lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya,
ini mayoritas kantornya ada di kantor pusat. Jadi pengawasannya itu oleh teman-teman di kantor pusat. Tapi kalau misalkan untuk misalkan teman-teman ada pengaduan gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan di kantor regionalnya yang terdekat gitu. Kalau kita di Semarang ada di kantor OJK KR3 ya, kita di kantor regional 3. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu di pasar modal. Ini ada perusahaan efek, ada manajer investasi, wakil perusahaan efek, lembaga penunjang profesi. Nah, ini semua kegiatan pasar modal yang di bursa efek yang tadi sudah saya sampaikan di awal, dan juga emiten, kemudian lembaga penunjang dan lembaga profesi yang mendukung kegiatan pasar modal, dia harus ikut juga di pengaturan dan pengawasannya OJK. Gitu. Jadi lingkup objeknya adalah industri-industri ini ya. Oke, ada pertanyaan dulu atau lanjut ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini EPK. Nah, edukasi dan perlindungan konsumen ini ada di setiap kantor OJK. Dia ada dua hal yang dibidangi. Yang pertama itu preventif. Preventifnya itu adalah agar mencegah masyarakat atau pelaku atau konsumen industri jasa keuangan itu mendapatkan edukasi. Jadi agar tidak terkena misalkan investasi ilegal gitu-gitu ya. Nah, ini namanya ada preventif atau edukasi. Nah, preventif atau edukasi ini memang gunanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk layanan keuangan. Nah, yang kedua itu terkait dengan penanganan pengaduan. Tadi misalkan ada konsumen yang memang melakukan atau tiba-tiba terkena wan prestasi gitu ya, merasa ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terkait dengan permasalahan sektor jasa keuangan. Nah, ini setiap kantor OJK dia menangani terkait dengan penanganan pengaduan. Oke, ada pertanyaan dulu atau belum ya, teman-teman? Nah, ini di upaya preventif atau edukasi tadi sifatnya tatap muka, sharing gitu. Nah, kalau pandemi sekarang lebih banyak ke media digital ya. Jadi memang kalau di platform di EPK di OJK dia punya ada mini site namanya Sikapi Uangmu, sama ada mobile apps itu Sikapi Uangmu. Jadi itu edukasi cara investasi dan lain-lain gitu. Ya, nanti bisa diunikasikan. Oke. Kemudian ini untuk frontline OJK, kalau misalkan untuk kontak center maupun kita mau telepon, nah ini bisa ke kontak 157 atau ini tuh sebelumnya di nomor yang lumayan panjang ya, tapi kita sekarang punya namanya kontak 157 untuk kontak center OJK. Nah, oke. Kemudian kalau ini di sini kita selain untuk yang paling sering dilakukan kontak oleh masyarakat itu terkait dengan legalitas. Biasanya mengecek nih sebelum investasi untuk legalitas industri jasa keuangan ini tuh apakah legal sih, kemudian produknya apakah legal, itu paling sering ditanyakan. Kemudian terkait dengan permintaan SLIK, ada yang tahu dulu nggak ya permintaan SLIK debit? SLIK itu apa, teman-teman? Nah, SLIK itu kalau dulu pernah tahu itu dulu namanya BI checking. BI checking itu adalah untuk mengetahui riwayat pinjaman kita di industri jasa keuangan. Jadi misalkan ada yang punya pinjaman di beberapa bank gitu. Nah, saya mau tahu nih apakah sesuai nih laporannya, kemudian kualitas kredit saya apakah sesuai gitu. Nah, itu bisa dicek. Nah, teman-teman bisa nih meminta informasi SLIK juga itu dengan KTP ya, harus yang bersangkutan dan bawa KTP. Kalau sekarang bisa dilakukan juga dengan online, permohonannya melalui online. Nah, ini SIPO ini terkait dengan sistem informasi penerimaan OJK. Nah, untuk upaya penyelesaian pengaduan itu ada namanya internal dispute resolution. Jadi konsumennya itu wajib melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan PUJK-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pengaduan nih, misalkan ada permasalahan, saya
isi e-money tapi e-money-nya nggak masuk gitu misalkan. Nah, itu bisa langsung kontak ke bank yang terkait ya. Ini ada permasalahan apa ya? Nanti di PUJK-nya atau di bank yang dimaksud itu nanti dibikin pengaduan. Nah, kalau pengaduannya tidak diselesaikan, itu baru bisa ke OJK gitu untuk dibantu penyelesaiannya. Nah, kemudian ada external dispute resolution. Nah, ini ada melalui pihak eksternal gitu ya. Jadi kalau tidak sepakat, misalkan dari bank, kemudian dari konsumen, dari OJK itu tidak menemukan titik temu permasalahan. Nah, itu nanti difasilitasi ada namanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa gitu ya. Untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Mungkin itu ada pertanyaan dulu dari teman-teman dan adik-adik. Boleh. Izin tanya. Ah ya boleh silakan. Tadi di bagian apa ya PUJK kalau nggak salah tentang perbankan. Kan sekarang banyak ya Mbak, maksudnya marak kayak pinjaman online yang tidak dinaungi sama nama bank dalam artian kayak bebas gitu. Nah, peran OJK sendiri dalam mengatur atau mengawasi keuangan itu sendiri gimana? Kalau misal nggak ada naungan atas nama bank gitu. Ya, Dek, Waning Tias ya. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau sektor jasa keuangan itu misalkan ini ya, non-bank gitu ya, yang misalkan kredit-kredit atau pinjaman ke non-formal ya kami nyebutnya ya. Nah, kalau yang non-formal itu memang belum dalam pengawasan OJK. Jadi makanya tadi di OJK itu ada satu bagian khusus namanya bagian EPK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Itu memang fungsinya untuk mengedukasi gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat ada investasi yang terlihat menggiurkan, ini nggak cuma pinjaman ya, misalkan tabungan juga. Tabungan dengan janji pengembalian misalkan return fee-nya itu tinggi, misalkan sampai 50% gitu. Nah, itu tidak dijamin LPS. Nah, pernah dengar ya, kalau di perbankan itu kan ada LPS. Jadi misalkan sewaktu-waktu kondisi bank itu dia default itu artinya kayak banknya ditutup, itu uangnya bisa kembali karena dia dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Tapi itu harus perbankan, bank umum syariah, BPR atau BPRS yang resmi. Jadi diawasi oleh OJK. Dan juga itu LPS tuh ada syaratnya. Jadi syaratnya dia maksimal 2 miliar nominalnya dan dengan suku bunga LPS. Jadi LPS itu dia akan mengeluarkan suku bunga yang ditentukan itu periodik gitu. Jadi misalkan deposito yang dijamin LPS itu suku bunga 6%. Kalau misalkan di Earning itu menyimpan di Mandiri gitu ya, deposito tapi dengan suku bunga 7% itu juga tidak dijamin LPS. Jadi harus hati-hati. Jadi harus betul-betul sekarang tuh memang harus kita yang harus melek keuangan ya istilahnya ya. Gitu. Nah, kalau untuk sekarang yang lagi marak untuk yang pinjaman non bank itu yang namanya pinjaman online. Pinjol. Kalau pernah dengar ada beberapa yang kayak sekarang sih fintech ya. Kalau fintech di OJK ada fintech yang dia legal, artinya dia terdaftar di OJK. Kalau mau tahu fintech mana aja yang terdaftar itu tinggal nanti googling aja fintech yang diawasi dan terdaftar OJK gitu. Nah, itu dia harusnya tidak melakukan hal-hal yang memang di situ diatur sih sebetulnya. Kayak misalkan pinjaman online yang nanti share kontak. Jadi dia tanpa agunan, tapi kalau misalkan terlambat nanti diteror ke semua kontak di telepon. Nah, itu pinjaman ilegal kita nyebutnya. Itu tidak diawasi OJK sih, jadi memang harus hati-hati. Itu sih, semoga menjawab ya. Atau ada pertanyaan lagi? Gitu, terima kasih. Makasih Mbak atas jawabannya. Ya, oke. Ini saya lanjutkan. Terima kasih ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kalau di OJK itu kantor pusatnya ada di Jakarta karena dia mengikuti ibu kota RI ya. Nah, kalau di KR dan KO ini kita sudah lumayan cukup banyak kantor yang memang jadi perwakilan di OJK. Kalau di Semarang itu kantor regional, kita KR3 namanya. Nah, ini membawahi kantor OJK di bawah KR3. Itu ada KOJK Solo, KOJK Jogja, Purwokerto, dan Tegal. Ada 4 kantor ini yang kita bawahi di KR3.
Nah, berikutnya, nah ini hanya peta perusahaan yang ada di Jawa Tengah ya. Nah, di Jawa Tengah tadi saya sempat menyampaikan kalau di Bank Umum itu adalah perusahaan yang kantor pusatnya satu itu Bank Jateng gitu ya. Nah, ada satu UUS itu unit syariah punya bank konvensional, tapi dia belum terpisah sendiri. Kalau dia terpisah sendiri, nanti dia jadi Bank Umum Syariah. Tapi kalau kayak Bank Jateng, itu namanya UUS. Jadi dia punya, kalau lihat teman-teman main ke Bank Jateng atau misalkan main ke beberapa tempat, nanti lihat Bank Jateng KC Syariah Surakarta gitu misalkan. Nah, itu namanya UUS, jadi unit usaha syariah. Jadi dia belum terlepas dari banknya gitu. Induknya masih Bank Jateng, bank konvensional ya, Bank Jatengnya. Nah, kemudian ada 316 kantor cabang. Kantor cabang itu misalkan kantor cabang tadi BRI yang di Semarang, BNI yang di Semarang itu jumlahnya ada 316. Ini peta ini aja ya, peta jaringan kantor IJK-nya. Nah, kalau BPR dan BPRS ini relatif banyak malah. Ada 249 BPR dan 26 BPRS. Nah, ini malah kalau teman-teman misalkan nyimpan dana investasi atau deposito gitu relatif aman juga di BPR dan BPRS karena dia dijamin LPS. Nominalnya sama sampai dengan 2 miliar dan bahkan suku bunganya untuk BPR dan BPRS itu lebih tinggi. Misalkan nanti coba aja cek ya suku bunga LPS gitu. Suku bunga LPS untuk bank umum misalkan dia deposito hanya dijamin sampai 4,5% gitu. Nah di BPRS bisa jadi dia sampai 6% gitu. Jadi kalau 6% di bank umum udah nggak dijamin LPS, di BPRS itu sudah dijamin LPS gitu. Nah nanti itu ya sedikit pengenalan terkait dengan perbankan BPR dan bank umum. Nah, untuk ya IKNB itu ada lumayan banyak untuk leasing, ada modal ventura, dana pensiun gitu. Ini masuk ke dalam cakupan dari industri yang kita lakukan pengawasan dan pengaturan. Nah, kemudian untuk kanal akses, nah ini kanal akses OJK, ini media yang nanti bisa dilakukan kontak kalau misalkan pengen lebih dekat dengan OJK, bisa ke kontak 157 yang tadi, ataupun ini alamat kantor ya, ke OJK. Kemudian untuk yang tadi, Slik, kalau teman-teman atau orang tua misalkan mau melakukan pencarian informasi Slik, dia ada jam operasional juga melayani untuk penarikan Slik. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita masuk ke outline yang kedua terkait stimulus? Oke, belum ada. Kita lanjut dulu ya. Nah, untuk sinerginya, ini kita melakukan sinergi untuk menjaga stabilitas ya kalau misalkan kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi kalau pemerintah dia punya beberapa stimulus yang teman-teman bisa lihat di share screen. Kalau di OJK, dia punya stimulus yang dikeluarkan karena dia terkait dengan industri jasa keuangan, jadi dia ada POJK. Kalau kita nyebutnya ketentuan itu undang-undangnya namanya POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Nah, turunan dari POJK kita nyebutnya SE OJK gitu, Surat Edaran OJK yang mengatur. Nah, stimulusnya itu ada beberapa macam, ada terkait restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit kalau di kondisi pandemi, jadi pandemi sekarang itu kan ada banyak sektor tertentu yang terdampak nih. Misalkan paling terdampak tuh pariwisata atau transportasi gitu. Nah, selama pandemi dia nggak bisa melakukan aktivitasnya. Aktivitasnya tidak bisa dilakukan otomatis ketika dia punya kredit, dia tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, di OJK dia mengeluarkan stimulus untuk industri atau konsumen industri tersebut, dia bisa melakukan restrukturisasi kredit. Nah, restrukturisasi kredit itu bentuknya bisa macam-macam, nanti bisa dikomunikasikan antara bank yang dilakukan pinjaman sama debiturnya gitu ya. Macamnya ada banyak, misalkan seperti perpanjangan jangka waktu, jadi angsurannya menjadi lebih sedikit. Misalkan kalau yang per bulannya harus ngangsur 5 juta, kalau diperpanjang jangka waktunya sekarang bisa dengan angsuran 2 juta gitu dan menjadi cukup untuk dibayar.
itu bisa dilakukan restrukturisasi kredit. Ini ada POJK khusus yang mengatur selama kondisi pandemi gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Belum? Oke. Kemudian untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Nah, menjaga stabilitas pasar keuangan, kemudian ada menjaga ketahanan sektor jasa keuangan. Ini macam-macam nih. Ada mulai dari kebijakan terkait dengan pemenuhan modal yang kita naikkan secara bertahap gitu ya, untuk modal inti agar banknya itu semakin kuat. Itu ada juga stimulus-stimulus yang kita lakukan selama pandemi. Nah, kemudian digitalisasi UMKM dan SJK. Jadi ini karena memang kondisi pandemi, jadi memang kita digiatkan untuk perbankan maupun industri lainnya itu untuk menjadi digitalisasi bank atau bank digital gitu ya. Kemudian digitalisasi proses, pengawasan LJK. Jadi pengawasan kami juga sudah mulai berbasis dengan online, sistem online. Oke, ada pertanyaan dulu? Atau belum? Oke, boleh lewat chat juga ya kalau misalkan ini ya teman-teman belum mau tanya secara langsung. Oke. Nah, ini lebih detail lagi terkait dengan regulasi OJK untuk mitigasi dampak COVID. Nah, kita mengeluarkan satu pertama, itu POJK 11, itu terkait dengan stimulus perekonomian nasional. Gitu. Nah, di sini tuh tadi diatur terkait dengan sektor jasa keuangan yang dilakukan restrukturisasi. Nah, di sini diatur. Kemudian untuk perbankan yang dia memiliki kondisi AIDA atau misalkan pencatatan. Nah, dia di BPR ataupun di bank umum dia diatur juga ada beberapa relaksasi yang diberikan nih terkait dengan POJK 11. Nanti teman-teman mungkin kalau mau baca ini bisa di-download juga di website OJK ataupun secara langsung bisa ini ya, di googling juga. Tapi di website OJK lumayan lengkap sih, semua POJK ini bisa dibaca. Kemudian terkait dengan perintah tertulis penanganan permasalahan bank, ini juga ada beberapa relaksasi. Jadi misalkan di pengawasan itu ada, dia harus selesai dalam 3 bulan gitu ya, ada relaksasi untuk yang dilakukan untuk memperpanjang jangka waktu itu. Nah, ada juga terkait dengan kebijakan untuk BPR dan BPRS dalam penyebaran COVID. Nah, ini tujuannya BPR dan BPRS juga tidak terkena dampak COVID, jadi tidak menjadi perbankan yang default. Ini ada kebijakan terkait restru, kemudian ada juga untuk pengakuan AIDA. AIDA itu agunan yang diambil alih ya untuk pengurangan modal, ini ada juga nih. Menjadi POJK, di POJK 34 namanya. Kalau teman-teman nanti baca. Nah, ini sama ya, stimulus untuk perbankan. Kemudian di stimulus sektor pasar modal itu ada juga stimulus, itu ada di POJK 15, itu terkait dengan penyelenggaraan rapat terbuka. Nanti untuk detailnya bisa dilihat sendiri ya di beberapa stimulus itunya perusahaan terkait dengan pasar modal. Kemudian berikutnya ada terkait dengan penagihan denda gitu. Jadi karena tadi sektor perbankan, kemudian pasar modal dan IKNB juga sektor yang terdampak, jadi kita melakukan beberapa stimulus ke beberapa lembaga agar tidak termasuk ke dalam sektor yang dia menjaga kestabilannya gitu. Karena takutnya kalau misalkan banyak bank yang default itu lebih nanti parah ya kondisi ekonomi di Indonesia. Kemudian ada juga beberapa stimulus yang dilakukan kepada perusahaan industri keuangan non-bank. Oke, ada pertanyaan dulu atau belum? Nah, ini contoh saja ya, contoh salah satu stimulus restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan. Jadi yang pertama itu terkait dengan pengaturan kolektibilitas. Ada yang tahu nggak ya kolektibilitas itu apa, teman-teman? Nah, kolektibilitas itu adalah kualitas kredit yang dilakukan
kualitas kredit dari suatu pinjaman gitu ya, kita biasanya menyebutnya kolektibilitas. Kalau di BPR mungkin ya, atau di bank umum dengan nominal kredit yang kecil, kita masih dari ketepatan pembayaran, istilahnya kayak tunggakan 1 bulan, tunggakan 2 bulan gitu. Nah itu dari ketepatan pembayaran. Kalau yang dulu untuk kondisi normal dia itu ada 3 hal nih, kita nyebutnya adalah 3 pilar. Prospek usaha, kinerja debitur, ketepatan pembayaran. Nah, ini salah satu relaksasinya adalah 2 hal ini tidak boleh diperhatikan. Jadi hanya memperhatikan ketepatan pembayaran. Kemudian untuk yang restrukturisasi tadi sudah tahu ya. Jadi kalau kredit restrukturisasi ini biasanya kalau di bank umum itu dia harus menjadi sesuai dengan kolektibilitas awal dulu misalkan. Nah, ini kebijakannya adalah kredit yang restrukturisasi karena memang terdampak COVID itu boleh diakui sebagai kredit lancar untuk sementara. Jadi imbasnya nanti dia tidak bentuk PPAP ya atau CKPN. Gitu. Nah, ini tadi beberapa cara restru, bisa dari penurunan suku bunga, bisa dari perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit. Nah, ini beberapa cara restrukturisasi. Nah, cara milihnya mana? Misalkan nih saya direstru pakai cara apa? Nah, itu harus dikomunikasikan antara debiturnya langsung dengan lembaga pembiayaan ataupun perbankan yang menangani pinjaman masing-masing debitur gitu ya. Nah, ini beberapa contoh sektor terdampak, mungkin pariwisata, transportasi, perhotelan, gitu ya. Itu mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke ini part 3. Nggak banyak sih materinya. Itu ada mau tahu dulu atau kita lihat video dulu ya? Bentar ya. Oke, ada pertanyaan dulu atau kita play video lagi? Kak mau tanya lagi. Sure. Boleh, silakan. Ya, berhubung tadi sama videonya, jadi keingat. Kan sekarang tuh lagi hit kayak trading gitu kan, Kak. Kayak kripto, Bitcoin, atau binomo itu. Nah, itu sebenarnya tuh udah legal belum sih di Indonesia?
Maksudnya pengawasannya itu seperti apa, dan ya itu maksudnya itu investasi model apa atau bodong apa gimana gitu. Pertanyaannya bagus banget. Ini manggilnya di Aunin. Ya, jadi kalau terkait dengan Bitcoin, kemudian kripto dan lain-lain itu memang tidak diawasi OJK, dan juga kita tidak, Bank Indonesia pun belum mengakui itu sebagai mata uang yang legal di Indonesia. Gitu. Jadi memang tradingnya kalau dari Bank Indonesia sama OJK dia belum ada ya pengawasan maupun regulasi untuk yang mata uang itu gitu. Jadi kalau di kami sendiri sih kami tidak menyarankan untuk trading itu, karena itu adalah mata uang yang nggak tahu ya. Kalau misalkan di Bank Indonesia itu harus dikaji dulu untuk jenis mata uang, menjadi mata uang. Nah itu kalau tadi pertanyaan pertama terkait dengan legalitasnya, OJK dan Bank Indonesia itu belum ada legalitasnya. Nah yang kedua, kalau sekarang itu kan kripto maupun Bitcoin itu kan masih cenderung turun ya. Kalau sekarang itu isunya lagi sangat drop gitu ya. Itu juga tidak dijamin oleh lembaga penjaminan atau semacam LPS. Jadi misalkan investasi di sana dan kemudian default, ada tuh teman saya misalkan, karena itu kan sangat volatile ya. Volatile itu artinya adalah dia sangat mudah bergerak. Jadi kalau misalkan untung itu bisa gede banget, tapi kalau pas jatuh itu bisa sangat jatuh gitu. Jadi itu sebenarnya investasi yang tidak kita sarankan, dan memang kalau legalitasnya tadi ditanya untuk OJK dan BI itu memang belum ada gitu. Nah, itu sih kalau misalkan tadi pertanyaan terkait dengan Bitcoin maupun kripto. Jadi memang tidak disarankan. Kalau mau trading itu trading yang kalau di Indonesia itu masih dipakai bursa efek ya. Bursa efek Indonesia itu jadi dia real. Kalau teman-teman beli sahamnya Telkom, ya udah berarti teman-teman punya surat istilahnya lot ya, lembar saham, punya surat kepemilikan terhadap perusahaan Telkom gitu. Jadi memang ada realnya itu yang sekarang ada di Indonesia ya. Dan itu memang relatif berisiko sih untuk yang Bitcoin maupun kripto sebetulnya. Ya mungkin sekarang ada trennya lagi naik, memang dia bagus. Tapi kalau sekarang lagi trennya turun, ini agak mulai banyak orang yang jadi istilahnya kayak ketar-ketir gitu. Ini sebenarnya investasi udah drop nih 30%. Ini mau makin drop atau orang tuh wait and see untuk naik yang punya tadi ya Bitcoin maupun kripto gitu. Kalau teman-teman mau trading itu ya itu lewat bursa efek, dan itu ada analisisnya, bisa dipelajari ya. Kalau ini ada analisa yang untuk secara kita lihat data itu lihat tren, misalkan tren untuk sektor ini itu memang cenderung naik. Nah itu bisa dianalisa tuh, ada namanya analisa teknikal kalau di pasar modal. Nah atau yang analisa dia lihat dari kondisi market misalkan Indonesia itu kalau Amerika kondisinya mungkin baik di sektor tertentu, nah Indonesia bakalan cenderung ikut nih sektornya. Nah itu bisa dipelajari. Jadi bukan ilmu yang kayak istilahnya kayak kita gambling gitu, karena kita nggak tahu trennya ke arah mana. Dan gitu sih, semoga menjawab ya. Atau ada yang mau diskusi lebih lanjut? Dipersilahkan ya teman-teman. Iya, berarti kalau semisal ya ini kan lagi turun kan Mbak, maksudnya nggak yang setinggi yang kemarin-kemarin yang sampai dapat berapa juta gitu. Nah, berarti kalau misalnya sampai minus dan sampai harus mengalami kerugian itu berarti nggak gimana ya, nggak ditanggung ya, maksudnya ditanggung oleh diri sendiri gitu. Iya, hilang itu. Jadi teman ini sharing aja ya pengalaman. Jadi temanku tuh ada yang main gitu. Jadi dia tradingnya itu bukan Bitcoin sih, tapi dia trading pakai selisih minyak. Jadi dia tuh trading, dia bisa milih komoditi apa yang dia pilih, tapi itu tradingnya tadi kayak Bitcoin dan lain-lain. Investmentnya itu di luar negeri. Jadi dia pakai harga minyak dunia, tapi minyak itu adalah yang diambil adalah selisih gainnya. Misalkan dia beli harga minyak hari ini misalkan 2.000 gitu ya. Kalau besok itu 2010, itu kan dia dapat untung nih 10% Rp10 kali nominal yang dia investasiin gitu ya. Dia berapa banyak yang dia ambil gitu. Nah, itu dia invest gitu. Awalnya tuh mulai bagus dia. Sekali, 2 kali itu mulai bagus. Nah, terus dia in charge lumayan gede tuh. Dia pakai uang 100 juta untuk invest itu. Nah, di settingan parameter
saya sih diceritain itu ya. Jadi di settingan parameter tuh sebenarnya kita bisa ngatur nih batas cut loss kita tuh berapa. Misalkan batas cut loss kita kalau udah misalkan tadi ya kita ngincer untuk keuntungan 10 digit gitu ya, Rp10 misalkan. Nah, kalau misalkan nominalnya itu minusnya juga sudah sampai 10, saya udah cut loss. Pokoknya rugi sampai segitu gitu. Nah, kalau dia tuh enggak, jadi cut loss-nya karena parameternya itu dilepas, jadi tuh dia semalam tuh bisa rugi langsung drop 80 juta. Jadi sekarang uangnya dia susah untuk ngembaliin, karena emang itu ya udah hilang gitu. Sementara dia nunggu untuk tren itu naik tuh susah, karena trennya lagi drop nih. Gitu. Kalau di pengawasan perbankan, di kami, ini salah satunya ya, mungkin kalau saya pernah jadi di bagian pengawasan juga. Jadi kita ngawasi perbankan yang namanya kan kalau di perbankan namanya divisi treasury. Divisi treasury dan internasional itu ngatur terkait dengan likuiditas bank dan juga transaksi bank gitu ya. Dia punya dana, dia mau investasiin kemana aja. Nah, si divisi treasury-nya ini dia itu kita atur banget nih. Misalkan dia mau trading dia beli investment yang itu harus ada nih, minimal rating harus triple B. Kalau di atas, di bawah triple B, dia harus bentuk pencadangan secara penuh. Jadi ketika itu surat berharga yang dia beli hilang, itu istilahnya perbankan tuh udah punya modal untuk dia nggak default gitu. Nah itu serigid itu kita ngatur terkait dengan perbankan. Kemudian ada juga peraturan terkait stop loss limit. Stop loss limit itu adalah berhenti dia limit-limit tertentu. Misalkan nih trading dia beli investment untuk produk A. Nah, produk A dia punya namanya risk appetite ya, risk appetite sama risk tolerance. Jadi risk appetite itu risiko yang akan diambil, risk tolerance itu risiko yang dia toleransi. Nah, misalkan risiko toleransi saya itu minus 5%. Ya udah, untung kalau ruginya udah sampai 5%, ya udah harus di-cut, dijual. Ya udah rugi 5% gitu. Daripada dia nunggu terus, itu drop ruginya tuh bisa sampai minus 50% misalkan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau di perbankan kita atur betul. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan terkait dengan investasi yang Bitcoin ataupun investasi trading yang kita nggak tahu, nah itu saya nggak tahu nih, dia ngikut ke peraturan mana dan memang kalau mau tahu itu terjamin atau tidak, itu tidak dijamin. Jadi kalau yang untung itu kayak benar-benar semalam bisa untung gede, tapi rugi juga gitu sama, bisa langsung rugi besar gitu. Dan itu tidak dijamin ya, teman-teman, untuk tidak ada jaminan uang gitu. Mungkin gitu ya, semoga bisa membantu ya ini sharingnya dan menjawab. Mbak. Oke, kita mau lihat video aja. Bentar ya. Ikuti pelayanan terbaik dari Bapak. Perbankan. Ikuti pelayanan terbaik dari Bapak. Mungkin semua orang mengenal Bapak yang tersebar di berbagai pelosok daerah di seantero Nusantara. Namun, apakah mereka telah mengenal Bapak dengan baik? Apakah mereka memahami berbagai produk perbankan yang dapat memudahkan kehidupan mereka? Bapak adalah sahabat masyarakat sejak dulu yang setia mendampingi setiap pribadi dalam bertumbuh, baik dalam pekerjaan maupun dalam bidang usaha. Bapak juga menerima layanan pribadi uang atau transfer, baik dari rekening perusahaan ataupun rekening pribadi. Cukup menerima ke rekening. Bapak gaji langsung mendapat transfer atau dipindahkan dari rekening perusahaan ke rekening pegawai. Setiap orang dan keluarga layak memiliki sebuah rekening tabungan yang dapat dipergunakan sebagai sarana menyimpan uang mereka dengan aman. Awal dari pemakaian ini berdampak dari tindak kejahatan pencurian. Selain sebagai sarana tempat menyimpan kekayaan yang aman, tabungan yang memiliki kartu ATM juga bermanfaat sebagai alat pembayaran yang aman dan nyaman dalam melakukan pembelanjaan. Kartu ATM ada yang dapat digunakan sebagai debit yang langsung mengurangi tabungan yang dimiliki, sehingga kita tidak lepas kendali. Karena kalau dana masih ada, kita dapat melakukan pembelanjaan. Namun kalau dana sudah menipis, maka kita pun akan berhati-hati saat berbelanja dengan kartu debit tersebut.
Disarankan sebagai seseorang yang merencanakan masa depan, sebaiknya setiap pribadi dan keluarga memiliki setidaknya 2 rekening tabungan. Rekening pertama dipergunakan untuk tempat menampung penghasilan atau gaji dan tempat dana untuk berbelanja. Jadi rekening pertama adalah rekening masuk dan keluar. Sedangkan rekening kedua adalah rekening untuk menambah dan mengalokasikan dana investasi masa depan. Rekening kedua ini hanya dapat menerima, dan setelah dana yang terkumpul besar baru digunakan untuk membeli produk investasi lainnya. Salah satu instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah deposito yang memberikan keuntungan pasti setiap bulan kepada deposan atau investor. Pastikan bunga tabungan dan deposito yang ditawarkan bank tidak melampaui bunga penjaminan LPS, lembaga penjamin simpanan, yang dapat diketahui dari www.lps.go.id agar uang Anda aman dijamin LPS. Lalu, satu produk perbankan yang sangat baik bagi keluarga muda adalah KPR, KPA atau kredit lainnya. KPR dan KPA membantu masyarakat dalam memiliki hunian tempat tinggal. Cukup dengan menyediakan uang muka dan masyarakat dapat mencicil pinjaman tersebut untuk jangka waktu yang relatif lama hingga 20 tahun, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan usianya itu. Bunga KPR dan KPA yang relatif lebih kecil dari kenaikan harga properti memberikan keuntungan bagi para debitur daripada berusaha mengumpulkan dana untuk membeli properti idaman secara tunai, karena harga properti akan terus bergerak naik dan relatif sulit dikejar. Silakan mengunjungi bank terdekat di tempat Anda untuk menikmati berbagai fasilitas dalam mencapai masa depan sejahtera. Bahwa sahabat menuju masa depan. Cerdas mengelola masa depan sejahtera jika kita dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga kawasan industri jasa keuangan yang percaya. Kembali lagi ada pertanyaan dulu. Kalau kita lanjut ke yang terakhir mungkin ya. Stimulus. Nah, ini sebenarnya hanya data aja yang mungkin kita bisa share ke teman-teman. Jadi kondisi saat ini dari stimulus yang sudah dikeluarkan oleh kita itu ada 1,22 juta debitur terdampak COVID yang sudah melakukan restrukturisasi perbankan ya. Nah, ini nominalnya mencapai 60,81 triliun. Kemudian selain itu ada penempatan uang negara. Jadi penempatan uang negara ini dilakukan oleh Direktorat Perbendaharaan Negara. Jadi ada stimulus yang kita kerjasama dengan Direktorat Perbendaharaan Negara itu menempatkan uang negara ke bank-bank tertentu yang dipercaya. Jadi kalau di Semarang itu ada Bank Jateng misalkan, yaitu ditempatkan nominal 2 triliun gitu ya untuk penempatan uang negara. Penempatan uang negara ini tujuannya untuk apa? Itu untuk membantu salah satu likuiditas bank dan juga untuk dapat dimanfaatkan untuk menjadi kredit dengan suku bunga murah untuk yang terdampak COVID maupun masyarakat gitu ya. Karena memang di kondisi saat ini memang sangat dibutuhkan nih beberapa stimulus yang dilakukan oleh kerjasama dari pemerintah maupun beberapa instansi keuangan. Nah, ada pertanyaan lagi atau belum? Lanjut ya. Nah, kemudian ada lagi subsidi bunga. Subsidi bunga itu apa? Jadi pemerintah dan juga OJK itu bekerjasama untuk memberikan subsidi bunga itu ke realisasinya saat ini sudah ada 1,73 juta yang mendapat subsidi bunga. Jadi misalkan dari yang tadinya dia harus membayar 10%, itu ada subsidi bunga yang diberikan, jadi dia tidak terlalu tidak sebanyak itu untuk membayar bunga. Sudah jelas belum ya untuk suaranya? Halo? Oke, yang terakhir itu adalah penjaminan kredit. Ini ada kerjasama untuk menjamin kredit beberapa debitur.
Sudah sih, sudah selesai sebetulnya materi surat yang ingin saya sharing. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau kontak boleh telepon ke sini ya, di kantor OJK. Itu untuk yang paparan materi. Kalau ada pertanyaan, boleh dipersilahkan. Oke, ini dari satu video kita lihat ya. Ya, oke, demikian yang dapat saya sharing untuk teman-teman pagi hari ini menjelang siang. Waktu kalau ada pertanyaan dipersilahkan dan waktu saya kembalikan kepada moderator ya. Kalau ada pertanyaan dulu boleh silakan. Oke, saya kembalikan lagi ke teman-teman moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak. Lambo garang talgono. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa on mic atau lewat chat. Ini ada pertanyaan dari Rifza dari semester 4. Izin bertanya, apa saja syarat dan ketentuan untuk magang di OJK? Oke, makasih pertanyaan. Halo, udah aman ya? Oke, terima kasih pertanyaannya untuk ketentuan dan syarat magang di OJK. Sebetulnya mengajukan aja, jadi kayak mengajukan proposal aja ke OJK KR3 misalkan, nanti biasanya sih kita memang ada beberapa adik magang yang memang diterima, nah nanti diambil oleh bagian SDM kami gitu, jadi dimasukkan aja, nggak ada syarat khusus sih setahu saya, untuk mau magang di OJK. Jadi membuat seperti surat permohonan magang, kemudian proposal magang,
kemudian diajukan ke OJK. Boleh datang ke OJK secara langsung, nanti disampaikan ke resepsionis, ditujukannya ke bagian SDM gitu ya. Perihalnya adalah permohonan magang. Mungkin gitu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan ya, saya lihat di chatbox ya, dari Dela. Izin bertanya, sebagai orang awam, bagaimana kita mengetahui suatu perusahaan pembiayaan itu leasing ya, itu sudah terdaftar di OJK atau belum? Nah, itu bisa tadi googling, OJK tuh dia merilis sih perusahaan apa yang dia diawasi dan terdaftar di OJK. Jadi nanti bisa diambil informasinya dari situ, atau kalau nanti bingung bisa kontak ke tadi ya, hotline OJK untuk yang pengaduan yang 157. Nah, itu bisa ditanyakan kalau misalkan tidak diperoleh informasi, bisa nanti nanya ke sana. Kira-kira perusahaan ini itu dia legal atau tidak gitu, diawasi OJK atau tidak. Itu mungkin jawabannya ya. Mungkin untuk Mas Hendra bisa open mic. Ya, boleh dipersilakan. Ini kan kalau soal investasi di pasar modal gitu, kayak investor yang newbie yang masih pemula itu lebih bagus metode pembelian kayak sahamnya itu bagus dollar cost averaging kayak nyicil saham gitu, apa langsung lump sum gitu, langsung kita punya uang semua langsung taruh di aset saham gitu, gimana Kak? Lebih bagus mana? Oke, makasih pertanyaannya, Dek Hendra. Jadi ini lebih, tadi pertanyaannya investasi saham, lebih mending kita pilih saham semua diinvestasiin di satu saham, atau pakai apa tadi? Mohon maaf ya, agak putus. Ya, atau kayak nyicil saham gitu, dari bulan ke bulan gitu. Oh iya, paham. Jadi sekaligus invest atau bertahap gitu ya? Yeah. Kalau misalkan untuk awal sih mendingan bertahap ya kalau saya ya. Jadi kan saham itu kita bisa lihat, kita bisa pilih investment atau saham apa yang mau kita beli kan. Misalkan nih kita mau, jadi kita harus tahu nih misalkan saham yang potensinya harganya cenderung stabil dan trennya naik. Misalkan kalau kondisi sekarang nih pandemik tuh sektor telekomunikasi misalkan gitu ya, itu trennya kan naik nih karena kondisi juga analisa marketnya dia emang trennya lagi naik gitu. Misalkan kita nanti pastikan juga analisa teknikalnya tuh emang lagi naik atau enggak. Nah, misalkan kita bisa coba nih, kita beli berapa lot gitu di Telkom misalkan, kita beli Telkom. Kemudian nanti kalau misalkan kita lihat nih kan itu nanti kita lihat ya. Jadi beli saham itu kan ada beberapa macam nih tujuannya. Kamu pengen dapat untuk gain itu adalah selisih beli atau selisih jual. Itu namanya kayak trading ya. Trading itu adalah selisih beli atau selisih jual, atau kamu namanya di HTM gitu, di hold to maturity. Jadi di hold sampai nanti gitu. Memang buat investasi. Nah, itu kan beda. Tapi kalau memang tujuannya untuk trading, berarti kan kita harus merhatiin nih tren kapan dia naik untuk dapat selisih harga gitu ya. Nah, itu kalau prinsip investasi itu kan tidak menaruh, istilahnya tidak menaruh telur di dalam satu keranjang yang sama gitu. Jadi kalau misalkan keranjangnya lepas,
nggak semua telurnya hancur gitu ya. Jadi kamu harus milih beberapa investasi saham tertentu gitu. Jadi misalkan selain ke sana lihat nih tren industri apa sih yang lagi naik gitu. Ya, bisa beli misalkan Astra atau bisa beli saham lainnya gitu sih yang bisa pas naik. Kalau saya sih gitu sih ya kalau mau investasi saham. Mungkin itu atau iya bisa juga pakai di beberapa bank kan ada juga ya dia memfasilitasi kita ketika investasi itu kita milih investment yang mana nih misalkan saham atau diinvestasiin ke yang tidak terlalu berisiko gitu. Kalau saham kan lumayan volatile ya. Gitu semoga menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Awang Permana. Adakah cara berinvestasi yang aman menurut OJK? Oke, terima kasih pertanyaannya di Awang Permana. Cara investasi yang aman menurut OJK. Kalau kami di bagian edukasi menyarankan tadi ya, cek harus hati-hati ke investasi yang kira-kira sangat menggiurkan, tapi legalitasnya belum jelas. Jadi pertama adalah harus memastikan dulu legalitasnya itu dia perusahaan yang seperti apa. Kalau misalkan legal, kalau di sektor jasa keuangan satu-satunya yang legal itu kan berarti yang dibawa yang memiliki izin dan juga diawasi oleh OJK gitu ya. Nah, walaupun misalkan kita nemu flyer atau apa ada tulisannya diawasi OJK, tapi harus dipastikan lagi bahwa itu legalitasnya betul. Nah, kemudian tadi kalau misalkan investasinya itu berupa simpanan atau kayak deposito, nah itu harus diperhatikan. Depositonya harus yang sesuai dengan LPS. Jangan deposito yang melebihi LPS karena walaupun perusahaannya legal, tapi kalau simpanan dana kita suku bunganya melebihi LPS itu juga ada kemungkinan untuk tidak dijamin LPS ketika suatu saat banknya default. Nah, yang perlu diperhatikan lagi itu kita harus perhatikan kondisi kesehatan instansi yang mau kita investasi. Nah, caranya gampang sebenarnya perusahaan yang harus yang diawasi OJK dia itu melakukan publikasi laporan keuangan bulanan ya. Selama secara triwulan itu ada yang namanya laporan publikasi. Nanti teman-teman bisa googling nih, misalkan laporan publikasi bank BJB misalkan gitu. Nah, nanti dilihat di situ rasio keuangannya kan ini ya teman-teman akuntansi. Nah, rasio keuangannya itu aman, sehat, kondisinya dia laba, untung atau tidak. Oke, berarti kalau dia laba, rasio keuangannya bagus, saya naruh dana di sana selama beberapa bulan ke depan, insya Allah aman. Gitu. Itu sih sedikit tipsnya. Itu ya, semoga ini ya menjawab di awal. Itu mungkin ada nggak harus bertanya ya kalau mau ada sharing nggak apa-apa, maksudnya cerita saya pernah nabung di sini begini itu nggak apa-apa, atau pernah investasi gitu, sama-sama kita nanti saling belajar ya, sharing. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa open mic atau lewat chat. Kalau udah tidak ada yang bertanya, acara selanjutnya yaitu sesi foto.
Untuk Ya, peserta bisa on cam semua. ya, terima kasih ya teman-teman. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan atau mau ini, nggak apa-apa, telepon ke OJK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman on cam sebentar ya untuk sesi fotonya. Kita foto bersama dulu ya, Bu. Ya, boleh silakan, Mbak. Bentar ya teman-teman, ini lagi persiapan dulu. Ya, bagi teman yang belum on cam, bisa on cam dulu ya. Udah pada mandi belum nih? Jangan-jangan belum pada mandi. Sudah. Udah, Kak. Oke, udah siap ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Sehat, sukses selalu untuk kuliahnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Kepada Bu Bika Saraswati, acaranya cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kata dan kendala sinyal ya teman-teman. Sehat dan sukses selalu. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya izin live, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa absen ya teman-teman. Absen yang keluar. Makasih.